Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga Anda semua dimanapun sedang berada, semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menjumpai anak-anakku sekalian, khususnya yang masih ada di bangku sekolah untuk bersama-sama belajar matematika pra-KPM. Nah, materinya apa yang akan kita pelajari? Itu adalah anuitas, menghitung besar angsuran. Baik, ini adalah bagian dari barisan bilangan dan deret geometri. Baik, sekarang kita perhatikan bagaimana kita bisa menentukan besarnya angsuran dan apa yang dimaksud dengan angsuran. Ya, baik. Ada suatu kasus pelunasan hutang dengan anuitas. Coba kita perhatikan. Seseorang membeli suatu mesin seharga 10 juta dengan cara mencicil setiap akhir semester. Besar cicilan adalah 2 juta rupiah. Cicilan yang dibayarkan itu terdiri dari angsuran dan bunga. Jika besar suku bunga tiap semester adalah 10%, hitung jumlah angsuran sampai semester ke-7 dan bunga sampai semester ke-7. Sorry, ini bukan sampau ya, sampai. Baik, kita perhatikan bahwa tadi pembayaran yang dibayarkan semester, tiap semester berarti jangka waktunya tertentu, periodenya tertentu, dan besarnya juga tertentu. Nah, itu disebut sebagai anuitas. Atau dengan kata lain, anuitas suatu pembayaran yang besarnya tetap dan dibayarkan dalam periode tertentu. Oke, anuitas itu ya. Anuitas terdiri dari bunga dan angsuran. Bunga untuk membayar jasa pinjamannya dan angsuran merupakan bagian pembayaran untuk mengurangi pokok pinjaman. Cukup jelas ya. Jadi bayarnya untuk mesin ini adalah tiap berapa semester. Tiap kali bayar itu ada bagian apa yang disebut dengan apa? Membayar bunga, itu untuk jasa pinjaman, dan membayar pokok pinjaman. Ya, atau angsuran. Ya, baik. Mari kita perhatikan kalau kita tulis dengan menggunakan simbol-simbol ya supaya lebih mudah. Oke, rumus angsuran. Hutang ditulis dengan H, suku bunga katakan aja P% atau dalam bentuk desimal ditulis dengan I. Besar bunganya adalah I besar. Anuitas adalah A, dimisalkan seperti itu. Angsuran adalah A kecil. Ya. Nah, anuitas itu bunga ya, I besar, bunga sama dengan H dikalikan I. H besar, besarnya pinjaman atau hutang, I kecil adalah apa? Adalah tadi apa? Persentasi bunga. Ya, ini. Jadi I sama dengan H kali I kecil. Besarnya bunga sama dengan besarnya pinjaman dikalikan apa? Persentasi apa nih I-nya? Persentasi dari bunga. Ya, kalau dinyatakan dalam persen adalah apa? P%. Kalau desimal adalah I ya, gitu. Baik, sementara itu kita tahu bahwa anuitas adalah bunga IN itu bunga ke N ditambah angsuran ke N. Atau kata lain apa? Anuitas sama dengan bunga ditambah apa tadi? Angsuran. Atau terdiri dari bunga dan angsuran. Baik, selanjutnya
Angsuran sendiri, kalau ini rumusnya adalah apa, Pak? Anuitas sama dengan bunga ditambah angsuran, berarti angsuran sama dengan anuitas dikurangi bunga. Bunga dapat diperoleh dari ini, kan gitu ya, dari H kalikan I. Oke, baik. Jadi kalau gitu I juga dapat dinyatakan sebagai apa? Sebagai anuitas dikurangi apa? Angsuran. Ya, kalau kita kembali lagi kemarin nih, ini ya, anuitas sama dengan bunga IN bunga ya ditambah AN angsuran. Jadi besarnya bunga sama dengan apa? Anuitas kurangi angsuran. Ini nilainya sama saja dengan I dikalikan I sama dengan H dikalikan I. I apa? Bunga. Sedangkan I kecil tadi apa? Bunga yang dinyatakan persentase bunga yang dinyatakan dengan apa? Desimal. Oke. Baik. Kita lihat tabel berikut untuk melihat atau mengetahui pola angsuran, pola dari angsuran. Sehingga kita bisa menghitung gimana cara menghitung angsuran itu. Ya, oke. Oke, sampai di sini paham? Ini ada semester, besarnya utang. Ini adalah anuitas 2 juta, terdiri dari bunga, hutang kalikan I. Angsurannya adalah anuitas dikurangi besar bunga. Baik, sekarang kita lihat untuk semester pertama. Semester pertama, besarnya hutang adalah 10 juta. Besarnya bunga adalah 10 juta kalikan berapa? 0,1, yaitu 1 juta. Angsurannya berapa? Anuitas 2 juta dikurangi dengan apa? Anuitas 2 juta, anuitasnya 2 juta dikurangi apa? Besarnya bunga. Ya, oke. Ini dari mana ini? Ini dari besarnya hutang dikalikan 0,1. Baik, kita lanjut. Untuk semester kedua, berarti kalau sudah diangsur, pinjaman itu diangsur sebesar 1 juta, maka tinggal berapa? 9 juta. Nah, bunga 9 juta sama dengan berapa? 9 juta kalikan 0,1. Ya, oke. Itu adalah 900.000. Sehingga angsurannya sama dengan berapa? Angsurannya tentu adalah sama dengan 2 juta dikurangi 900.000. Oke. Nah, ini untuk mengurangi lagi apa? Besar angsuran ini untuk mengurangi besarnya pokok pinjaman pada yang masih sisa, ya kan? Oke. Nah, 9 juta kalau dikurangi dengan 1.100.000 masih berapa hutangnya? 7.900.000. Ini berapa bunganya? Kalikan dengan 0,1. Ya, sekian ini ya kan. Maka besarnya angsuran bagaimana? 2 juta kurangi berapa? 790. Nah, ini hasilnya nih. Ya kan? Oke, ini untuk mengurangi apa? Pokok pinjaman. Sisanya 7.900.000. Hasilnya adalah ini. Nah, terus bunganya 10% dari 6 juta 90.000 nih. Nah, berapa angsurannya pada bulan itu, semester itu? 2 juta dikurangi bunga. Maka didapatkan nih. Jadi nilai angsurannya semakin naik. Nah, kalau ketujuh berapa? Nah, kalau ketujuh apa yang kita bisa ketahui bahwa sisa utang. Jadi ini merupakan sisa utang ya, nih ya. Ini sisa utang. Sisa utang pada semester kedua, awal semester kedua. Ini sisa utang pada awal semester ketiga dan seterusnya. Nah, ini sisa utang pada apa? Sisa utang pada semester ketujuh. Sama dengan apa? Sama dengan hutang awal semester ke-8. Ya gitu ya. Oke. Ini awal dari semester kelima. Kalau ini
hutang awal semester keempat. Kalau ini hutang awal semester ketiga. Ini hutang awal semester berapa pertama, ya kan gitu. Oke, sekarang kita lihat polanya. Polanya, kalau yang ke N ya tentu apa? Sisa hutang. Ya, SN ini sisa hutang semester ke N sama dengan apa? Hutang awal tahun ke N tambah 1. Oke, seperti ini pola yang sudah ditunjukkan, ya kan? Baik, sekarang besarnya bunga. Besar bunga dapat dicari dari mana? Besar bunga dapat dicari dalam hal ini mestinya ada I sama dengan A kurang 1, A kurangi AN. Tetapi dalam hal ini bukan ini yang kita gunakan, tapi adalah I sama dengan H kali I. Bunga sama dengan H kali I. Ya, itu yang kita pakai. Ya kan? Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Polanya. Pola angsuran yang pertama. Berapa? Adalah kita bisa lihat bahwa 1 juta ini sama dengan 1 juta kalikan 1. Kemudian ini 1.100.000 sama dengan berapa? 1 juta kali 1,1. Ini sama dengan 1 juta kali 1,121. Ya, gitu kan? Dan seterusnya, ya kan? Baik, kita coba. Apakah cocok? Cocok kah? Cocok. Cocok? Cocok. Oke, yang semester 7 bisa kan ngisi? Belum. Kita tambah lagi kolom supaya kita bisa lihat polanya. Pola angsuran yang berikutnya. Baik. Jadi ini semuanya ada polanya. 1 juta semua ya kan. 1 juta dari mana? Nah, bisa juga ditambah dari sini kan. Nih. Ini. Kemudian 1, 1,1, 1,21. Ini berapa? Dari mana ini? Kalau ini jelas. 1,1 pangkat 1. Kalau ini 1,1 pangkat 2. Ini 1,1 pangkat 3. Kalau ini 1,1 pangkat 0. Ya kan? Oke. Kita tulis. Nah, ini yang pangkat 1 juta kali 1,1 pangkat 1. Ini 1 juta kali 1,1 pangkat 2. 1 juta kali 1,1 pangkat 3. Nah, yang paling atas 1 juta kali 1,1 pangkat 0. Nah, sekarang kalau yang sisa hutang, angsuran pada semester ke-7. Maka kita dapatkan tentu adalah 1 juta kali 1,1 pangkat berapa? Pangkat 6. Dari mana pangkat 6? Lihat polanya. Lihat, semuanya 1 juta ada. Oke, udah dapat pola ya. Kemudian yang perpangkatan dari 1,1 yang sekarang kita lihat. Baris pertama ini 0. Baris kedua 1. Semester ketiga 2. Semester keempat 3. Semester ke-7 ini adalah tentu 6, ya kan? Kurang 1 nih. Nah, kalau semester ke-N, berapa besarnya angsuran? Ya, 1 juta kali 1,1 pangkat N kurang 1. Secara umum, dapat ditulis. Besarnya angsuran ke N adalah A1, ini A1, ya kan? Ini A1, ya, 1 juta, kali 1,1, 1 tambah 1, pangkat N kurang 1. Nah, inilah besarnya angsuran ke N. Oke? Baik, sekarang kalau ini angsuran-angsuran ini kita jumlahkan. Ya, dari 1 sampai dengan 7. Ya, ini kan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah semester ke-7. Ya, kalau kita jumlahkan semuanya, berarti ini adalah apa? Pokok pinjaman berkurang, ya, sebesar jumlah ini.
Ya, ini kalau kita total adalah merupakan jumlah apa? Jumlah ya, jumlah dari apa? Dari pokok pinjaman yang sudah dibayarkan dari apa semester 1 sampai semester 7. Baik, selanjutnya apa yang akan kita cari tadi? Mari kita perhatikan. Ya, angsuran-angsuran tersebut merupakan deret geometri. Oke, betulkah? Ya, betul. Ya kan? Berapa? Kalau deret geometri kan ini dikalikan ya, ada suatu bilangan yang tetap. Ini kali ini adalah menjadi ini adalah kali 1,1. Dari sini kemari ke suku 3 adalah 1,1 pangkat dikalikan berapa? 1,1 ya. 1 juta kali 1,1 dikalikan lagi 1,1 menjadi ini. Ya, betul. Ini adalah merupakan deret geometri. Baik. A-nya adalah 1 juta, R-nya 1,1, N-nya 7. Artinya 7 apa? 7 apa ini? 7 suku ya. Oke. Kalau tadi adalah tentu apa? Kalau mengacu pada permasalahan adalah 7 semester. Jadi jumlah angsuran selama 7 semester kita bisa gunakan rumus SN ini. Nah, ini deretnya deret divergen. Karena semakin besar ya, ini nilainya semakin besar, maka kita gunakan rumus apa? Jumlah N suku deret geometri yang divergen. Oke, kita tinggal masukkan saja. Ini N-nya dengan berapa? Dengan 7. R-nya 1,1 di sini. Kita ganti 1,1. A-nya kita ganti 1 juta. Maka diperoleh, nah ini. Ya, oke. Oke. Pembilang 1,1 pangkat 7 dikurangi 1, kemudian kalikan dengan 1 juta. Ya. Oke. Kemudian yang di bawah penyebutnya adalah 1,1 kurangi 1. Oke. Penyebutnya jadi 0,1. Berapa hasilnya? Mari kita lihat. Adalah berapa? 9.487.171. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang jumlah bunga. Nah, sekarang kita bisa menghitung jumlah bunga. Jumlah bunga sama dengan jumlah pembayaran dikurangi dengan apa? Jumlah angsuran. Jumlah pembayarannya berapa? 7 kali 2 juta. Tiap kali membayar adalah 2 juta. Nah, itu setelah dihitung-hitung tadi berapa? Jumlah angsurannya adalah ini tadi. 9.487.171 nih. Ini adalah jumlah angsurannya. Ya, 7 kali 2 juta 14 juta dikurangi ini jumlah angsuran, ya kan? Maka diperoleh inilah jumlah bunga 4 juta berapa? 512.829. Ini jumlah bunga. Oke. Nah, sekarang sisa hutang. Ya, ini yang ditanyakan ya. Sisa hutang sampai dengan semester ke-7. Nah, logikanya gimana? Sisa hutang adalah besarnya hutang berapa? 10 juta, ya kan? Jumlah hutangnya 10 juta dikurangi jumlah angsuran. 9.487171. Ya kan? Nah, ini sisa hutangnya berapa? Nah, tinggal 500 berapa? Tinggal 512.829. Oke, ini sisa hutang. Baik. Atau juga bisa juga kita dengan menggunakan cara lain. Nah, ini sisa hutang sama dengan hutang ke 8. Ya kan? Nah, sisa hutang adalah, nah sama dengan apa?
sama juga dengan apa? I8 per I kecil. Oke, I8. Nah kan ini kan I sama dengan, ada rumus I, besar bunga sama dengan besar utang. Ya, besar bunga sama dengan besar utang kalikan apa? Ini I kecil adalah apa tadi? Persentase bunga yang dinyatakan dengan desimal. Kalau I besar sama dengan H kalikan I, maka H besar sama dengan apa? I besar dibagi I kecil. Ya, gitu ya. Nah, itu yang digunakan untuk menghitung apa? Ini SH7. Ya, gitu kan. Oke, nah I-nya dapat dimulai dari mana? Dari A dikurangi anuitas kurangi A kecil atau angsuran. Baik, jadi kalau begitu, ini SH7 sama dengan SH7 sisa hutang sampai akhir semester ke-7 sama dengan apa? Hutang, bunga apa? Bunga semester ke-8 dibagi dengan I kecil. Ya kan? Ini kan? Ya kan? Nah, I8 sama dengan apa? Sama dengan anuitas kurangi A8. Angsuran ke-8. Baik. Oke. Kita dapatkan bahwa sisa hutang pada periode ke-N sama dengan anuitas kurangi angsuran ke-N tambah 1 dibagi I kecil. Ya, ini rumusnya kita dapatkan. Oke, sekarang coba kita akan gunakan. Tadi sudah kita dapatkan dari pola bahwa angsuran ke-N sama dengan apa? A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Jadi kalau begitu angsuran ke-8 sama dengan apa? Ya, sama dengan apa? Angsuran ke-8 adalah tentu sama dengan apa? Angsuran ke-8 adalah A1 kali 1,1 pangkat 7. Ya kan? Ini 1 ditambah 0,1 adalah 1,1. N-nya 8 kurangi 1 adalah 7. Oke, paham ya? Baik, sekarang ketemu A8, maka kita bisa mencari SH7 ya dengan mengganti A8 ini. Dan anuitasnya kita tahu berapa tadi? 2 juta. I kecilnya 0,1 ya kan? Ya, maka diperoleh nih. Ya, ini perhatikan. Kan? S7 sama dengan anuitas nih, anuitas dikurangi angsuran ke berapa? Ke-8 nih, dibagi 0,1 hasilnya ini, ya kan? Setelah ini dibagi 0,1 mana nih? Ini 500.000 ya, 512.829. Nah, coba cocokkan dengan yang tadi, ya kan? Coba cocokkan dengan yang tadi, kita mundur berapa? Nah, sisa hutang sampai dengan semester ke-7 adalah berapa? 512.829, ya kan? Nah, itu. Ini yang pertama, dengan menggunakan apa? Sisa jumlah pinjaman dikurangi jumlah surat. Nah, yang kedua tadi menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus sisa hutang tahun pada periode ke-N. Ya, oke. Jumlahnya sama. Baik, sampai di sini anak sekalian. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Pak Sana tolong untuk di support ya, subscribe,
like, dan share kepada teman yang membutuhkan. Ya, imbal baliknya demikian ya. Baik, terima kasih. Ini ada sebuah soal, coba dicoba ya bersama-sama dengan teman-teman kalian. Baik, sampai jumpa. Kesempatan berikutnya kita akan beralih